Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis manaqib Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiyah, zahiratan aw kanat batinah bi taatillah wa bi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang paling agung telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah. Pada malam ini kita dapat duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis manaqib yang mulia ini semata-mata kita niat mengamalkan, mengamankan, melestarikan apa yang telah diamanahkan oleh Pangarsa Guru Mursyid Agung, yaitu Pangarsa Abano Syekh Ahmad Syaibul Fatahil Arifin radhiyallahu anhu. Semoga kita semua yang hadir di majlis manaqib yang mulia ini, juga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, serta saudara-saudara kita semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dalam penuh keberkahan, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dilancarkan rezeki kita, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, ponakan-ponakan kita,
yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan iman Islamnya, dimudahkan dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan kepada mereka oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga akhirnya nanti di kemudian hari mereka menjadi manusia-manusia yang berguna bagi agama, terutama juga bagi umat Islam pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat kepada Allah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat kita semuanya pasti membutuhkan syafaat dari beliau, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimewa, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku seiman seagama saat kita segenap jamaah majlis malaki yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebuah ayat Al-Quran yang termaktub dalam surah yang ketiga Ali Imran juz 4 ayat 85. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam ayat ini, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan dari azab neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang menang, orang yang beruntung. Dan tiadalah kehidupan di alam dunia ini melainkan kehidupan yang memperdaya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran surah 29, yaitu surah Al-Ankabut juz 21 ayat 57, di mana dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kami lah kalian semuanya akan dikembalikan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah salah satu dari sabda baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, wahsuban nafsaka 'alal mauta, persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kematian. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, zawadu mautakum la
bekalkanlah, zawwadu, bekalkanlah oleh kalian kepada orang yang akan mati di antara kalian. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun pekerjaan kita, apapun warna kulit kita dan bahasa kita, setiap kita manusia pasti akan mati, dan kematian sudah ditentukan oleh Allah. Boleh jadi yang mati bapak-bapak duluan, saya menyusul, atau sebaliknya saya menyusul bapak-bapak duluan. Boleh jadi seperti itu. Nggak tahu, itu rahasia Allah. Tapi mudah-mudahan ya umur kita oleh Allah dibarokahkan. Amin. Yang penting barokah umur. Amin. Buat apa umur panjang kalau nggak barokah? Menyebabkan kita nanti lama disiksa di neraka. Nauzubillah. Makanya saya sering bilang pada jamaah saya dimanapun, daripada umur panjang enggak barokah, tidak digunakan ibadah, tidak digunakan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, mendingan minta pendek umur supaya enggak terlalu lama di neraka. Itulah manusia terbaik, kata Nabi, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man qala umruhu wa su'a amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan bagus amalnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus keimanannya, bagus keislamannya, bagus ihsannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan jelek amalnya, jelek ibadahnya, jelek keimanannya, jelek keislamannya, jelek ihsannya. Para jamaah, jadi kata Nabi, bekalkanlah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Setiap kita pasti mati, mau tidak mau, setuju enggak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya. Apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, baik datangnya di waktu siang, malam, pagi, sore, di rumah atau di luar rumah, mau tidak mau kita pasti akan mati, karena kita hidup dalam dunia dihidupkan oleh Allah, dan nanti mati pun dimatikan oleh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bekalkan kepada orang yang akan mati di antara kalian, kata Nabi, yaitu kalimat yang paling terbaik, kalimat yang paling afdol untuk selalu kita baca. Karena kalimat yang kata Nabi nilainya jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya kalimat ini lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Berarti berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, setiap kita diperintahkan oleh Nabi untuk membekalkan kalimat thayyibah kepada keluarga kita, kepada istri anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat keterangan, kalau tidak salah, di dalam kitab Al-Hikam. Bapak-bapak tahu pengarang kitab Al-Hikam? Syekh Ibnu Athaillah. Saya pernah menemukan selewatan kalau nggak salah. Jadi ada keterangan yang menjelaskan mutu qobla anta mutu. Mutu ini fi'il amar.
Di mustaq diambil dari fi'il madhi lafaz mata yamutu mautan, mengandung arti mati. Jadi kalau mutu di ujung kalimat terdapat wawul jam'i, wawu jamak yang kedudukan kalimatnya sebagai fa'il mutaharik marfu dhamir barid muttasil yang diambil dari isim dhamir lafaz antum yang dilalahnya jamak muzakkar mukhatab. Kemudian setelah waw ada huruf alif, itu alifnya alif iman. Jadi mutu artinya matilah kamu. Jadi kita disuruh mati. Qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi kita disuruh mati sebelum kita mati. Aing lieur. Lieur. Kita apain sampai apain? Asal ada lieur seletiknya. Nah, ada beberapa pendapat terkait keterangan tersebut. Jadi yang dimaksud matilah kamu sebelum kamu mati bukan mati jasad. Memang pengertian mati menurut hukum syar'i, hukum agama adalah al-farqu baina ruh wal jasad. Berpisahnya antara ruh atau nyawa dengan jasad itu namanya mati. Kita sekarang ini belum mati, berarti masih hidup. Kenapa? Karena jawabannya gampang, karena ruh masih ada di dalam diri kita. Nah, ketika ruhnya keluar diambil, pasti kita mati. Nah, yang mati jasadnya bukan ruhnya, ruh nggak mati, ruh tetap hidup. Dan dikehendaki oleh Allah hidup ruh itu. Nah, nanti juga yang akan kembali kepada Allah ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita hancur di dalam tanah. Berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun hancur, yang tersisa tinggal tulang bokong. Dan dari tulang bokong itulah nanti konon akan dibangkitkan di hari kiamat. Hancur semuanya, mata kita hancur, semuanya hancur. Nah, yang dimaksud matilah kamu sebelum kamu mati bukan mati jasad. Karena di situ ada kalimat sebelum kamu mati. Nah, yang dimaksud sebelum kamu mati itu maksudnya mati jasad. Sementara sebelumnya ada kalimat matilah kamu. Nah, berarti itu bukan mati jasad. Mati, kita harus bisa mematikan nafsu syahwat kita, ambisi kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi yang membuat kita lalai kepada Allah, yang membuat kita lupa kepada Allah. Karena nafsu duniawi kita mendominasi diri kita sampai kita lupa akan perintah Allah, lupa tujuan kita diciptakan oleh Allah hidup di alam dunia adalah untuk ibadah. Nah, itu supaya dimatikan nafsu syahwat kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, yang notabene rata-rata biasanya duniawi itu kalau kita nggak bisa membawanya, itu biasanya menghalangi kita ibadah kepada Allah. Matikan nafsu syahwat kita terhadap wanita. Matikan nafsu syahwat kita terhadap apapun yang disukai oleh hawa nafsu kita. Namanya istauhatun nafsi, memutuskan kecintaan terhadap yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Itu maksudnya tawajuh. Apa itu tawajuh? Tawajuh itu adalah hudurul qalbi ila hadratil ilahiyah bi dzikril khafi, menghadirkan hati kita kepada Allah dengan berzikir khafi. Kalau kita tawajuh, kepala merunduk,
kedua mata dipejamkan, kemudian lidah ditekuk sehingga ujung lidah menyentuh langit-langit rongga mulut, gigi dikatupkan, bibir dirapatkan, kedua mata yang terpejam tetap difokuskan ke latifatul qalbi, ke arah hati, kira-kira 2 jari di bawah susu kiri ini, tahan nafas terus berzikir, menyebut nama Allah, berzikir, itu tawajuh. Jadi nggak bernapas kalau bisa, itu yang afdol. Pertanyaannya, kalau orang sudah mati masih bisa bernapas nggak? Nah, sama seperti orang mati, nggak keluar napas, tapi di hati kita tetap Allah. Jadi hatinya yang hidup. Jasadnya seperti orang mati, nggak bernapas, badannya nggak, anggota badannya nggak ada yang bergerak, bahkan napasnya sedikit pun nggak ada yang keluar, persis seorang mati, seperti orang mati, tapi hatinya hidup. Allah. Nah, kita disuruh menghidupkan hati kita dengan zikir Rabbi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita berbicara mati secara universal, secara integral, secara global, mati, orang mati terbagi 2. Ada yang mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita nggak tahu apakah matinya kita nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak akan pernah dikasih tahu oleh Allah. Tapi mudah-mudahan dengan barokah kita istiqomah beribadah kepada Allah, duduk di majlis zikir, di majlis ilmu, di majlis manaqib, di majlis maulid, di majlis selawat, mudah-mudahan manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Bukankah kita sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Perbanyak doa, itu penting itu. Nah, hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, juz yang kedua, halaman 74. Bagi ikhwan yang kebetulan bawa kitabnya, buka juz 2 halaman 74. Silakan buka. Maksudnya yang gerah buka bajunya. Yang pengen ngopi buka bibirnya, diminum kopinya. Yang pengen ilmu buka mata hatinya. Baik. Dalam kitab tersebut yang dikarang oleh seorang ulama besar yang meraih predikat sebagai hujjatul Islam, ulama yang menjadi hujjah dalam agama Islam, yang karangan kitabnya sangat banyak, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan konon menurut para ulama, seandainya seluruh kitab-kitab karangan para ulama yang lainnya umpama dibakar habis semua, yang tersisa tinggal kitab karangan beliau, itu masih bisa mewakili kitab yang lainnya. Makanya beliau mendapatkan predikat hujjatul Islam. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama bengkel hati. Jadi kalau kita mau nyerpis hati kita, ya baca kitab-kitab karya Imam Ghazali.
baca banyak kitabnya. Nah, di dalam kitab tersebut judul halaman 4 terdapat keterangan tuba liman idza matat ma'ahu junubuhu wal wailu tawilu liman yamutu wa tabqa junubuhu mi'ata sana wa mi'atai sanatin au aksara yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhir qira'atiha. Artinya tuba berbahagialah liman ijamata matat junubuh, bagi siapapun, berbahagialah bagi orang yang mati dan dosa-dosanya ikut mati bersamanya. Orangnya mati, dosanya ikut mati, itu orang beruntung. Kan ada juga orangnya mati tapi dosanya masih hidup, sehingga di alam kuburnya terus mendapatkan azab. Naudzubillah min dzalik. Contoh Fir'aun, Abu Jahal, itu orangnya udah mati, tapi dosa-dosa yang diwariskan oleh Fir'aun, Abu Jahal, yang dilakukan oleh umat manusia di akhir zaman itu terus jadi azab buat mereka di alam kuburnya. Makanya kata Imam Ghazali, wal wailu tawilu, dan kecelakaan yang berkepanjangan, kecelakaan yang panjang, liman bagi orang yang mutu, ia mati. Yang mutu ini fi'il mudhari menyimpan domir, menyimpan domirnya wajib, disebutnya domir mustatir wujub. Domir yang disimpannya huwa, yang dilayang mufrad muzakkar ghaib, kembali kepada eman. Yang mutu ia mati, wa tabqa junubuhu, akan tetapi dosa-dosanya masih hidup. Orangnya mati, tapi oleh karena dia matinya mewariskan keburukan, mewariskan kejelekan, mewariskan sesuatu yang berbau dosa, dan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa yang diwariskannya kepada orang-orang yang hidup di belakangnya, dilakukan oleh orang-orang hidup yang di belakangnya, itu kan dosanya masih hidup berarti. Makanya kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena kalau kita berbuat buruk, kemudian dicontoh oleh anak kita, kitanya udah mati, itu ngirim aja buat kita di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadi celaka yang berkepanjangan bagi orang yang mati, akan tetapi dosa-dosanya masih hidup 1 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, atau mi'atai sanatin, atau 200 tahun kemudian, atau aksar, atau lebih banyak dari itu. Yu'adzabu, ia diazab biha, dengan sebab dosa-dosanya yang dilakukan oleh orang-orang di belakangnya. Ia diajab fi qabri, di alam kuburnya. Wa yus'alu, terus-terusan diajab. Wa yus'alu anha ila akhiri qira'atiha, dan terus akan diminta pertanggungjawabannya sampai datangnya hari kiamat. Jadi yuk, mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer oleh Allah, sisa-sisa umur kita yang masih ada, yang kita nggak tahu sisanya berapa tahun lagi, nggak tahu kita manfaatkan secara efektif, efisien, tepat, berdaya guna untuk terus, jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, untuk terus istiqomah mengerjakan amal soleh, ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, supaya kita manakala meninggal, kita meninggalkan kebaikan buat orang-orang yang masih hidup di belakang kita, terutama buat keturunan kita. Gitu. Nah, ketika keturunan kita melakukan kebaikan yang pernah kita ajarkan, itu pahala buat kita, ngalir terus ke alam kubur kita. Nggak percaya, silahkan.
mati duluan. Karena alam kubur itu alam metafisika, alam gaib. Keadaan di alam kubur itu tergantung siapa yang menjadi penghuni alam kubur itu. Kalau yang menjadi penghuni alam kubur orang soleh, itu alam kuburnya oleh Allah akan jadikan taman daripada taman-taman surga, dan ia di alam kuburnya sampai datangnya kiamat akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau yang masuk ke alam kubur orang tolih, orang durhaka, maka ja'alallahu qabrahu min qarineron, Allah jadikan alam kuburnya lubang daripada lubang-lubang api neraka. Tersiksa di alam kuburnya itu belum masuk alam akhirat, baru pintu pertama menuju alam akhirat, yaitu alam kubur. Karena kata Nabi, annal qabru awalu manazil akhirah. Fa inna jaminu fama ba'dahu aisaru minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asadu minhu. Alam kubur itu adalah merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Jadi siapapun yang akan menuju alam akhirat, tahap pertamanya, pintu pertamanya alam kubur. Maka jikalau seseorang di alam kubur selamat dari azab kubur, karena ia orang soleh, orang baik, zahir dan batinnya, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat dia akan selamat, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, keringanan-keringanan. Sebaliknya wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jikalau seseorang di alam kuburnya tidak selamat, artinya mendapatkan azab kubur, azab kubur, maka menuju tahap-tahap berikutnya ke alam akhirat itu akan semakin berat siksaannya. Di alam kubur aja udah mendapatkan siksa, apalagi nanti di akhirat. Nah, akan bagaimanakah nasib kita di alam kubur nanti? Jawabannya gampang. Apa yang kita lakukan sekarang? Kebaikan atau keburukan? Itu aja jawabannya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang. Manusia mati harus meninggalkan kebaikan, harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita tinggalkan, harus meninggalkan suri tauladan, contoh yang baik buat keturunan kita. Jangan sekali-kali meninggalkan contoh yang tidak baik, jangan sekali-kali mewariskan keburukan. Itu akan menjadi ajab buat kita nanti dalam kubur. Na'udzubillah min. Dari demikian hikmah ilmiah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah Rabbana Ya Muhammad
bersama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad nas'aluka sihhah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah wal amna min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaidana min hawaidid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa hasil matana wastajib du'ana ya Allah innaka sami'ud du'a wa qina su'alana ya Allah faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar warzuqna istiqamah fil dzikri wad da'wah wal ibadah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana ja'alna muqima sholati wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a barik lana bi kulli ma ataitana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin arhamna fid dunya wal akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf ada Allah banyak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammadin wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikumsalam warahmatullahi